Kembali di Market Review pemirsa dan masih berbincang bersama Mas Rizal Tanzil Rahman, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Beberapa kendala yang tentu saja ini mempengaruhi pertumbuhan dari teman-teman industri tekstil di Indonesia, selain kemudian daya beli dari masyarakat sendiri di kuartal 3 yang belum kemudian membaik adalah keberadaan dari tekstil impor. Secara prosentase market lah untuk domestik sendiri, sejauh ini berapa besar yang dikuasai oleh teman-teman industri tekstil domestik dan berapa persen yang dikuasai oleh tekstil impor, Mas Rizal? Ya, jadi kalau kita bicara soal tekstil, di sana ada fabrik atau kain, di sana juga ada pakaian jadi. Tapi kalau untuk kita bicara soal pakaian jadi, itu dominasi pakaian jadi impor di pasar lokal itu sangat besar. Kita bisa lihat di pasar-pasar Tanah Abang, Mangga Dua, di Bandung, di Surabaya, segala macam, itu hampir semua bisa dicek didominasi oleh barang impor. Nah ini berbahaya terutama bagi produsen pakaian jadi lokal. Karena secara harga kita jauh lebih mahal, mereka jauh lebih murah. Ini tentunya karena konsumen kita, masyarakat kita itu price oriented, mereka lebih berorientasi pada harga daripada kualitas begitu. Jadi ini mendorong demand untuk pasar pakaian jadi impor. Baik, secara perbandingan seperti apa sih Mas Rizal misalnya untuk satu buah t-shirt gitu misalnya, untuk pakaian ataupun t-shirt impor dibandingkan dengan t-shirt yang diproduksi oleh tekstil domestik, berapa perbandingannya? Oh itu di atas 50% bedanya. Jadi memang jauh signifikan. Kalau kita lihat apalagi pasar kalau online ya begitu, pakaian bayi, pakaian anak itu harganya belasan ribu, itu sangat tidak masuk akal bagi produksi lokal. Apa sih yang menyebabkan perbandingan harga yang begitu signifikan, Mas Rizal, sehingga membuat masyarakat yang masih ada di pola price oriented, bukan quality oriented gitu, lebih memilih pakaian jadi impor dibandingkan dengan pakaian yang diproduksi oleh teman-teman di industri domestik? Oh, ini urusannya dari daya saing, dari faktor daya saing seperti upah tenaga kerja, biaya listrik, kemudian perbankan, suku bunga, infrastruktur segala macam, yang kaitannya dengan bahan baku itu biaya-biaya yang dari awal memang sudah tidak playing field-nya sudah nggak sama antara barang impor dengan kita. Ini yang menyebabkan otomatis harga produknya jauh lebih mahal dari kita karena mereka jauh lebih murah. Ini yang menyebabkan perbedaan itu. Ironinya adalah ini menjadi sebuah bahasan yang saya pernah bahas beberapa tahun yang lalu dengan Pak Ade dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Sejauh ini belum ada perubahan signifikan, artinya bagaimana sebetulnya meningkatkan daya saing dari produk tekstil di Indonesia dari berbagai macam indikator-indikator yang nantinya dihitung sebagai penentu harga jual kepada masyarakat, dari listrik, upah, dan lain sebagainya. Menurut Anda, seberapa besar sih ekosistem untuk bisa membuat daya saing dari industri tekstil di Indonesia beberapa tahun belakangan lah? Ini membaik atau jalan di tempat atau seperti apa, Mas Rizal? Saya pikir kalau dibanding dengan jayanya dulu kita tekstil era 80-90-an, ini jauh menurun pasti kondisi yang sekarang. Cuma memang ini hal yang menurut saya kita nggak harus hanya tinggal diam atau ya sudah pasrah. Tapi kita memang, terutama kami di asosiasi, bagaimana berusaha membangun ekosistem industri TPT nasional yang tangguh dan kuat, khususnya dalam mengisi ceruk pasar domestik. Yang perlu dilakukan selain urusan daya saing, karena memang ini kompleks begitu ya, urusan harga listrik, bahan baku dan segala macam, itu adalah proteksi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor. Kalau itu dilakukan, seperti kita punya taman begitu, dipagerin, kita ada pagernya, maka dengan pagar itu bisa menghambat hama-hama untuk masuk ke taman kita, ekosistem industri lokal kita. Nah, selagi itu terjadi dari pagar, kemudian maka ada kesempatan ekosistem dalam negeri untuk tumbuh. Nah, dengan demand yang ada dan tidak bisa diisi oleh produk impor, otomatis
produk lokal akan menyesuaikan. Nah ini yang kita inginkan, dengan begitu tertriggerlah, tumbuhlah industri lokal TPP kita. Mekanisme apa yang dapat membuat industri tekstil dalam negeri ini kemudian dapat terproteksi, Mas Rizal, dari keberadaan tekstil impor? Dari beberapa alternatif trade remedies yang ada, kita melihat safeguard itu paling efektif. Kita juga makanya untuk pakaian jadi, kita sedang mengajukan safeguard ke pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesempatan bagi industri pakaian jadi dalam negeri tumbuh dan mengisi ceruk pasar lokal. Nah kalau ini terjadi, kemudian didorong dengan kebijakan pemerintah yang komprehensif terkait dengan upah, skema upah, kemudian tarif listrik, bahan baku, dan koneksivitas antara supply chain dari hulu ke hilir yang itu ada di Indonesia, menurut saya ini menjadi potensi yang harus dibangunkan. Kalau tidak, kita akan begini terus. Nah, ini yang berbahaya. Karena kita punya 270 juta orang, luas kita lumayan, sangat terbesar, produsen tekstil yang termasuk besar di dunia. Nah ini menjadi langkah awal yang diharapkan mampu men-trigger pertumbuhan ekosistem TPP nasional itu. Yang kedua barangkali kita untuk barang-barang impor kita bisa non tarif barriernya itu pelabuhan impornya bisa dipindahkan ke daerah timur, wilayah timur kita untuk menambah biaya kos agar barang impor sampai ke dalam negeri tidak terlalu murah harganya. Baik, dan secara harga cukup fair lah ya. Mengenai bea masuk ketika jeda tadi Anda sampaikan bahwa untuk produk tekstil ataupun pakaian jadi impor yang masuk ke Indonesia bea masuknya 0, betul? Ya, jadi untuk pakaian jadi itu sampai saat ini di Indonesia tidak memiliki aturan bea masuk dan kuota jumlah. Jadi itu yang sedang kita dorong ke pemerintah agar pakaian jadi itu memiliki bea masuk tambahan sehingga harganya lebih kompetitif dengan pasar lokal dan ada aturan jumlah agar tidak begitu banyak jumlahnya mendominasi di pasar lokal. Baik, ketika melihat kemampuan ataupun kapabilitas dari teman-teman industri tekstil dan produk tekstil untuk bisa memenuhi demand dari domestik lah, market domestik, ini menjadi poin kita kemudian melihat urgensi kenapa akhirnya untuk pakaian jadi impor tidak dikenakan bea masuk begitu ya, karena sebetulnya industrinya sudah sangat tumbuh dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi lah di Indonesia, tapi kemudian untuk bea masuk pakaian impor sendiri ini tidak dikenakan sama sekali gitu ya. Seperti apa Anda melihat ini, Mas Rizal? Ya ini agak ironi, maksudnya makanya kalau kita memang benar mencintai negara ini, artinya kita juga harus mencintai masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya diberi kesempatan untuk tumbuh dalam berekonomi. Kita lihat teman-teman IKM yang sablon, konveksi, itu mereka sangat terpukul dengan tiba-tiba barang masuk, saya sebutkan misal kaos distro begitu, yang harganya jelas secara hitung-hitungan dari bahan baku, ongkos sablon begitu, belum desain, belum margin, itu nggak bisa tersaingi oleh produk lokal. Kan kita lihat banyak sekali teman-teman konveksi IKM yang terpuruk, tiba-tiba produk impor begitu banyak. Nah justru padahal pada segmen itu, kalau kita kembali ke tema yang tadi, pada segmen itu masyarakat menengah ke bawah itulah yang menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat kita sebagian besar. Ketika sektor titik ini dipukul, maka dampaknya akan sangat luas. Satu orang IKM punya berapa karyawan, 10, misal 15, kemudian belum lagi keluarganya. Nah ketika yang sektor-sektor kecil begini IKM dan UMKM ini terpukul, maka kondisinya akan sangat berat untuk masyarakat kita memiliki daya beli. Baik. Nah ini yang harus dipikirkan kita semua, pemerintah termasuk. Ya, keberadaan dari tekstil impor ini menjadi sebuah tema yang kemudian juga kita perlu bahas di Market Review episode kali ini, karena ketika daya beli masyarakat turun, ketika produk tekstil yang diproduksi oleh teman-teman domestik, industri domestik ini harganya tinggi, pilihannya adalah ya akan jatuh ke tekstil impor yang harganya lebih murah. Mas Rizal, mengenai itu adalah keberadaan dari impor
pakaian jadi legal. Belum kemudian teman-teman industri tekstil domestik berhadapan dengan eh, pakaian jadi ilegal yang diimpor ke Indonesia. Nah, sejauh mana ini juga menjadi satu kolaborasi lah yang semakin membuat teman-teman industri tekstil di Indonesia ini lebih berat lagi pergerakannya untuk bisa masuk kuartal 3. Saya bilang Di kuartal begini, 3 sejauh ini. Saya bilang begini, Pak, kombinasi antara pakaian jadi impor dengan daya beli masyarakat yang rendah itu rumus mematikan bagi industri tekstil nasional. Ini berbahaya. Impor pakaian jadi itu termasuk yang ilegal. Yang legal saja begitu banyak masif dan masih memukul sektor kita, apalagi yang ilegal. Yang ilegal ini kan yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi memang negara. Karena harusnya negara punya pajak dari situ. Nah ini yang makanya kita mengapresiasi penegak hukum yang kemarin analisanya ini adalah merugikan perekonomian negara. Ini penting untuk meningkatkan awareness kita terhadap begitu pentingnya hajat hidup masyarakat Indonesia yang terdampak akibat kondisi tersebut. Nah ini yang menurut kita dorong agar pemerintah sangat lebih progresif begitu untuk melindungi masyarakat kita, khususnya ekonomi kita di dalam negeri, sektor tekstil khususnya dari serbuan impor baik yang legal apalagi yang ilegal. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak yang level menengah ke bawah terutama. Ekspor performance dari teman-teman tekstil domestik seperti apa di kuartal 3? Proyeksinya seperti apa jika kemudian pasar domestik ini banyak challenges-nya gitu ya, mempertimbangkan untuk kemudian mengalokasikan quantity dari produksi ke pasar ekspor. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Rizal dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.